Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran, pembantaian sepihak, istana bawah laut. Apa kalian ingin mati? Tenaga Jieyan dengan mata menyipit saat menatap ke arah beberapa kultivator yang telah mengeluarkan senjata untuk mengancamnya. Bocah, apa kau tidak mengerti bagaimana situasimu saat ini? Bukan kau yang pertama tiba di tempat. Dan kau langsung ingin mengambil apa yang kau inginkan karena benda itu adalah yang terbaik. Tanya salah satu kultivator tingkat alam sage tahap ke-6 dengan nada yang sangat dingin. Di saat itu juga, Ki-nya perlahan merembes keluar. Ancaman adalah apa yang paling dibenci oleh Jieyan. Karena semua kultivator yang ada di sana mencoba untuk menghalangi jalannya, ia tidak perlu menahan lagi. Karena kalian semua mencoba untuk melawanku, maka sudah waktunya bagi kalian mati. Ucap Jieyan sedikit dingin saat pedang muncul di tangan kanannya. Kau terlalu sombong bocah. Dua kultivator tingkat alam sage tahap ke-6 pun berteriak keras saat mereka berdua langsung melesat ke tempat Jieyan berada sementara dua kultivator tingkat alam sage tahap ke-6 lainnya bergegas ke tempat Guyin berada. Teleportasi. Jieyan menghilang seketika dan muncul di belakang satu kultivator tingkat alam sage tahap ke-5 lalu langsung mengayunkan pedangnya. Sraing. Jeres. Darah terciprat saat satu kultivator dipenggal oleh Jieyan dalam sekejap. Sementara dua kultivator yang awalnya bergerak sangat terkejut ketika Jieyan tiba-tiba menghilang. Keduanya pun langsung menoleh ke belakang karena merasakan kekuatan Jieyan muncul di tempat tersebut. Tetapi, ketika keduanya menoleh, Jieyan kembali menggunakan teknik teleportasi dan berpindah ke arah belakang keduanya. Sraing. Sial. Target yang ingin dibelah oleh Jieyan menjadi dua bagian dengan gaya tebasan dari atas ke bawah pun merasakan ancaman kematian dan langsung mencoba menghindar. Srak. Arggggh. Teriakan keras terdengar seketika saat darah yang cukup banyak terciprat. Walaupun dia mencoba menghindar, tebasan tersebut masih mengenai bahunya dan langsung memenggal lengannya. Apa? Kultivator di sebelah kultivator yang diserang oleh Jieyan terkejut. Tetapi, ketika ia ingin berbalik, ia merasakan sebuah tendangan yang teramat kuat menyentuh punggungnya. Bam! Bom! Bom! Kultivator tersebut pun terhempas ke tempat yang jauh dan menabrak banyak bangunan lalu merobohkannya. Sementara kultivator yang di tangannya dipenggal oleh Jieyan langsung melompat mundur menjaga jarak dengan keringat dingin menetes di dahinya. Ia memegang bahu kirinya dengan tangan kanan serta menahan rasa sakit luar biasa yang tidak tertahankan karena kehilangan lengan. Jieyan yang tidak berbicara sepatah kata pun langsung menghilang kembali. Kultivator tersebut merasa gugup karena tidak dapat melihat kecepatan Jieyan. Ia pun terkejut ketika mendengar suara beberapa benda terjatuh tidak jauh darinya. Ketika ia melihat ke arah tersebut, jantungnya berdetak sangat cepat karena Jieyan yang menghilang telah membunuh dua kultivator sekaligus tanpa bisa ia deteksi. Saat ini, ia sangat mengerti betapa berbahayanya Jieyan dan merasa sangat bodoh karena mencoba memprovokasinya. Sementara itu, Guyin melawan dua kultivator yang setingkat dengan dirinya. Tetapi ia tidak terlihat kewalahan sama sekali malahan ia menekan kedua kultivator tersebut. Wush! Kultivator yang ditendang oleh Jieyan pun muncul kembali dengan wajah yang sangat jelek. Ia tahu bahwa ia telah menendang plat besi saat ini. Melihat bahwa Jieyan yang tidak akan berhenti, ia pun tidak punya pilihan lain selain melawan Jieyan.
Apakah kalian masih ingin bertarung? Jika ya, aku tidak keberatan membunuh kalian semua. Ucap Jieyan acuh tak acuh karena merasa malas mengurusi mereka semua. Masih ingin bertarung? Jangan bercanda sialan. Apa kau pikir kami anggota Kekaisaran Han akan membiarkan hal seperti ini berlalu begitu saja? Teriak kultivator yang kehilangan lengan dengan wajah yang sangat muram. Ia berpikir bahwa Jieyan tidak akan mungkin menggunakan teknik berpindah tersebut lagi karena berencana untuk berhenti bertarung. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membunuh Jieyan karena merasa ada keterbatasan untuk Jieyan berpindah tempat dalam sekejap. Tampaknya kalian benar-benar ingin mati. Lagi pula, kalian berasal dari Kekaisaran Han. Aku tidak menyangka bahwa masih ada kultivator sekuat kalian selain dari 2 pengawal yang di bawah Han Chen. Jika begitu, maka aku akan mengirim kalian semua bertemu dengannya di neraka. Ucap Jieyan dingin saat ia membuat gerakan lainnya. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Seraing. Ketika Jieyan mengayunkan pedangnya, tebasan dari segala arah pun melesat ke tempat kultivator yang kehilangan lengan. Kultivator tersebut mencoba untuk menghindar, tetapi ketika ia berhasil menghindar, sebuah pedang melesat ke arah lehernya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seraing. Kultivator tersebut pun langsung dibunuh oleh Jieyan dalam sekejap. Tidak mungkin kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama dapat melawannya saat ini. Ia bisa dengan mudah membunuh kultivator tersebut dalam waktu hitungan beberapa detik saja. Tatapan Jieyan pun tertuju pada kultivator yang tersisa dan ia pun tersenyum kecil. Lari. Kultivator tingkat alam sage tahap ke-6 pun berteriak keras dan langsung terbang menjauh karena ia tahu bahwa tidak mungkin melawan Jieyan. Untuk 6 kultivator tingkat alam sage tahap ke-5 pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Tidak akan ada dari kalian yang kabur. Ucap Jieyan karena tidak mungkin melepaskan musuh setelah ia mengatakan tentang Han Chen. Berita tersebut tidak bisa bocor keluar, jika tidak, ia akan diburu oleh Kaisar Han dengan segala cara. Bahkan Gu Yin juga mengetahui hal itu dengan sangat jelas. Ia pun langsung menggunakan kekuatan penuh teknik pembunuh iblis untuk mengakhiri pertarungan lebih cepat. Arregegege. Tidak. Aku mohon, lepaskan aku. Teriakan terdengar dalam beberapa waktu lalu menghilang sepenuhnya saat Jieyan dan Gu Yin berhasil membereskan musuh tanpa tersisa. Ini cukup merepotkan. Jieyan menggelengkan kepalanya lalu pergi ke arah herbal yang ingin ia ambil. Karena tidak ada lagi kultivator di tempat itu, maka ia pasti akan mengambil semua herbal. Ia merasa heran bahwa para kultivator masih mencoba mendesaknya padahal ia sudah mau berbagi sebelumnya. Ketika tiba di depan formasi, Jieyan pun langsung membuka formasi tersebut lalu mengambil herbal yang ada di dalamnya. Ia pun tersenyum kecil karena merasa bahwa jika ada beberapa kali lipat herbal seperti itu lagi, maka ia mungkin akan menembus tingkat alam sage tahap ke-7. Setelah memanen semua herbal, Gu Yin yang sedari tadi diam pun berbicara, "Suami, berapa lama lagi penghalang di istana itu dibuka?" Mendengar hal itu, Jieyan yang baru saja selesai membuka semua formasi pun perlahan melayang dan menatap ke arah tempat yang cukup jauh. Dengan mata dewa miliknya, ia pun melihat ke tempat yang sangat jauh. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa formasi yang menyelimuti istana tersebut masih ada walaupun saat ini sudah sangat pudar. "Yiner, bersiap-siaplah, kita akan segera pergi ke tempat itu." Walaupun masih ada waktu,
Mungkin ketika formasi melemah, para kultivator akan memecahkan formasi itu dengan paksa. Ujar Jieyan. Oh, jika begitu, lebih baik kita pergi ke sana, ucap Guyin. Jieyan mengangguk kecil dan langsung terbang ke arah istana diikuti oleh Guyin. Jieyan sangat sadar bahwa pasti ada sesuatu yang berharga di tempat tersebut. Kemungkinan apapun itu akan bisa meningkatkan kekuatannya mencapai tingkat alam sage tahap ke-7 walaupun sudah pasti akan ada pertempuran besar untuk memperebutkan sumber daya nantinya. Episode sebelumnya. Mengumpulkan sumber daya. Episode berikutnya. Berkumpulnya para generasi muda. Istana bawah laut, Kerajaan Atlantis. Di pusat kerajaan Atlantis, terlihat sebuah istana raksasa berwarna biru laut. Namun, istana tersebut diselimuti oleh sedikit kabut tipis dan kabut tipis tersebut melebar ke ratusan meter dari istana. Dan kabut tersebut adalah sebuah formasi yang merupakan segel untuk tidak membiarkan siapapun mendekat ke istana. Tetapi, segel itu perlahan-lahan pudar dari waktu ke waktu. Saat ini, terlihat sudah sangat banyak kultivator yang berada di pinggiran formasi yang menutupi seluruh istana. Hei, lihat, kabut itu perlahan-lahan memudar. Tampaknya memang benar bahwa formasi yang mengelilingi istana itu perlahan-lahan memudar. Ya, dari kecepatan ini, mungkin formasi akan menghilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa jam lagi. Paling lama sekitar 2 jam. Para kultivator berdiskusi di pinggiran segel tersebut sambil menatap ke arah istana raksasa yang tidak terlalu jauh. Mata semua kultivator tampak sangat panas karena sudah membayangkan bahwa di dalam istana tersebut, bisa dipastikan ada sesuatu yang sangat berharga sehingga istana dikelilingi oleh formasi yang sangat kuat. Beberapa kultivator telah mencoba untuk menghancurkan formasi tetapi tidak ada goresan sama sekali sehingga mereka hanya bisa menunggu setelah melihat bahwa formasi perlahan-lahan memudar. Semakin lama, semakin banyak kultivator yang telah tiba di tempat tersebut. Tidak lama kemudian, 2 wanita tampak mendarat di sekitar formasi. Kedua wanita tersebut sangatlah luar biasa cantik. Para kultivator yang ada di sana menatap ke arah kedua wanita dengan tatapan pemujaan walaupun itu bercampur dengan kewaspadaan serta sedikit kebencian. Tentu pemujaan itu karena keduanya adalah sosok dewi yang sangat cantik tetapi apa yang membuat para kultivator membenci keduanya karena keduanya berasal dari klan naga. Hei, tampaknya 2 anggota klan naga yang dianggap sangat penting telah tiba. Bukankah keduanya adalah adik dari Raja Naga dari rumor yang beredar? Iya. Mereka berdua memang adik dari Raja Naga dari rumor yang beredar. Selain dari itu, keduanya juga anggota klan naga yang dianggap jenius tertinggi yang pernah ada di klan naga. Jika tidak salah, keduanya adalah Xiao Yu dan Lan Qinzu. Diskusi para kultivator pun terdengar dalam sekejap ketika Xiao Yu dan Lan Qinzu tiba di tempat tersebut. Tidak lama kemudian, banyak sosok yang mobil di dekat Xiao Yu dan Lan Qinzu. Nona muda, akhirnya kami menemukan kalian. Hong Liu berbicara dengan nada hormat kepada Xiao Yu dan Lan Qinzu. Tentu ia akan melakukan hal itu karena keduanya memiliki identitas serta garis darah yang sangat tinggi di antara para naga lainnya di klan naga. Hong Liu. Tampaknya kau kehilangan beberapa anggota. Ucap Xiao Yu saat menatap anggota yang dibawa oleh Hong Liu telah berkurang beberapa. Hong Liu memasang wajah sedikit malu tetapi tidak membantah ataupun menyangkal bahwa dirinya kurang mampu menjaga semua bawahannya agar tetap selamat.
Nona muda, sebelumnya kami bertemu dengan seorang manusia yang tampak tidak memusuhi anggota klan naga. Dia juga menyelamatkan Dikin sebelumnya ketika diserang oleh anggota sekte mayat. Ucap Hong Liu. Xiao Yu dan Lan Qinzu hanya diam untuk beberapa saat. Keduanya sama sekali tidak peduli apakah manusia membenci mereka atau tidak. Lagi pula, keduanya mengenal beberapa manusia yang sama seperti dikatakan oleh Hong Liu. Melihat keduanya hanya diam, Hong Liu melanjutkan, dia cukup kuat, dan ada aroma aneh padanya seperti para anggota klan Xiao, tetapi aku yakin bahwa dia bukan berasal dari klan Xiao. Namanya adalah Jieyan. Jieyan. Batin Xiao Yu dan Lan Qinzu. Keduanya saling memandang untuk beberapa saat tetapi tidak ada yang berbicara karena keduanya hanya memikirkan sesuatu sekilas. Ketika waktunya tiba, kita akan bertemu dengannya. Hanya itu yang dikatakan oleh Xiao Yu sehingga Hong Liu terdiam kembali setelah mengangguk kecil. Sedangkan untuk para kultivator, mereka hanya menatap ke arah kelompok Xiao Yu dan Lan Qinzu dengan tatapan sedikit jijik karena mereka semua tidak akan pernah lupa tentang apa yang dilakukan oleh klan naga ketika mereka pertama kali muncul. Tidak lama kemudian, anggota klan Xiao, klan Yao, klan Lin, klan Zhu, dan bahkan anggota sekte Istana Salju dan sekte Cahaya Suci telah tiba di tempat tersebut. Semua dari mereka hanya memiliki sedikit anggota yang tersisa karena banyak yang jatuh di tengah jalan. Istana bawah laut tentu bukan hanya tempat untuk mengumpulkan sumber daya. Sangat banyak bahaya yang tersembunyi di tempat tersebut dan korban jiwa tidak akan bisa dilewatkan sama sekali. Setelah lebih dari setengah jam berlalu, banyak kultivator yang merasa bingung karena ada satu kelompok yang tidak kunjung sampai di tempat tersebut. Mereka semua yakin bahwa siapa yang mereka pikirkan pasti akan datang ke istana kerajaan Atlantis. Apakah kelompok dari Kekaisaran Han tidak datang? Dengan sikap Han Chen, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan datang ke tempat ini. Ya, kau benar. Sungguh aneh seseorang seperti dia belum tiba. Apakah dia tewas di tengah jalan bersama dengan pasukannya? Hei, jaga suaramu. Jika seseorang melapor kepada Han Chen, kau akan dalam bahaya. Apa kau pikir peringkat 41 Master bela diri akan mudah dibunuh? Hanya segelintir kultivator di tingkat itu yang mampu melawan Han Chen secara setara. Diskusi para kultivator kembali terdengar saat mereka membahas Han Chen yang belum tiba bersama dengan para anggota Kekaisaran Han. Tidak lama kemudian, beberapa anggota Kekaisaran Han tiba tetapi mereka bingung karena Han Chen tidak kunjung datang. Jika hanya sisa-sisa anggota yang lemah, mereka tidak akan berani untuk bersaing dengan semua kelompok yang telah tiba termasuk kelompok yang berasal dari 8 kekuatan besar. Di mana Gu Yin dan Gu Yuena? Apakah terjadi kecelakaan kepada keduanya? Mu Fengying sedikit gelisah karena tidak menemukan keberadaan Gu Yuena dan Gu Yin. Jika terjadi sesuatu kepada keduanya, bisa dipastikan bahwa dirinya pasti akan berada dalam masalah besar karena keduanya adalah murid dari nyonya pertama dan kedua sekte Istana Salju. Sementara itu, anggota yang berasal dari sekte Cahaya Suci menatap ke semua tempat karena mencari keberadaan seseorang, yaitu Yue Yue. Tentu sebagai murid dari sekte yang sama, semua anggota sekte tersebut ingin menemukan keberadaan Yue Yue yang dikabarkan masuk ke istana bawah laut juga. Tidak lama kemudian, dua sosok pun terbang ke dekat penghalang, tempat para kultivator muda berkumpul menunggu terbukanya segel.
Banyak pasang mata yang tertuju pada kedua sosok yang telah mendekat tersebut dan beberapa dari mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kedua sosok yang tidak lain satu pria dan satu wanita pun mendarat tidak jauh dari penghalang. Semua mata menyipit sedikit terutama untuk banyak kaum pria karena mereka mengenal wanita tersebut yang tidak lain adalah Gu Yin. Tetapi, hal yang membuat mereka sangat terkejut adalah, ini pertama kalinya mereka melihat wanita dingin tersebut memasang wajah ceria terutama di depan seorang pria. Bahkan untuk Mu Fengying yang merupakan pemimpin kelompok yang berasal dari Sekte Istana Salju terkejut ketika melihat sikap Gu Yin seolah-olah mereka tidak mengenalnya sama sekali. Sementara untuk Xiao Yu dan Lan Qinzu, keduanya tercengang ketika melihat Gu Yin karena mereka tahu bagaimana situasi Gu Yin ketika kehilangan seseorang yang merupakan kakak mereka. Oleh karena itu, tatapan kedua wanita itu pun langsung serius tertuju ke arah Jie Yan. Keduanya menegang di tempat karena walaupun Jie Yan telah berubah, sebagai pemilik garis darah naga, keduanya sangat jelas mengenal siapa sebenarnya Jie Yan. Episode sebelumnya, pembantaian sepihak. Episode berikutnya, pertemuan saudara. Istana bawah laut, Kerajaan Atlantis. Kakak, itu. Lan Qinzu tergagap ketika melihat ke arah Jie Yan. Ia mencoba bertanya tetapi terlalu gugup karena takut apa yang ia pikirkan bukanlah kenyataan. Xiao Yu di sisi lain tidak berbicara sama sekali. Ia langsung perlahan melayang ke arah tempat Jie Yan dan Gu Yin berada. Melihat kakaknya yang perlahan bergerak, ia langsung tahu bahwa apa yang ia pikirkan adalah kenyataan. Lan Qinzu pun bergegas mengikuti Xiao Yu dengan wajah sangat bahagia. Sementara itu, para anggota klan naga bingung dengan sikap kedua nona muda klan naga. Untuk Hong Liu, ia melihat ke arah tempat yang dituju oleh Xiao Yu dan Lan Qinzu. Ketika melihat Jie Yan, ia terkejut dan tidak menyangka bahwa Jie Yan akan mengenal kedua nona muda klan naga. Jika tidak mungkin kedua nona muda klan naga tersebut akan bergerak secara pribadi ke arah seseorang. Saat ini Hong Liu berpikir kembali kenapa sebelumnya Jie Yan menyelamatkan Dikin. Kemungkinan itu dikarenakan hubungan antara Xiao Yu, Lan Qinzu dan Jie Yan. Jie Yan dan Gu Yin tentu menyadari bahwa Xiao Yu dan Lan Qinzu datang ke tempat mereka. Keduanya hanya tersenyum kecil saat ini karena keluarga mereka akhirnya bertemu lagi. Saat Xiao Yu yang pertama mendarat, ia terdiam untuk beberapa saat karena tidak tahu harus bertanya apa kepada Jie Yan dan tidak tahu harus membahas apa. Dan itu sama halnya bagi Lan Qinzu. Keduanya merasa bersalah karena meninggalkan Jie Yan waktu itu di dimensi naga. Apa yang terjadi? Apakah pemuda itu memiliki masalah dengan dua nona muda klan naga? Siapa tahu. Tampaknya ini akan menjadi pertunjukan bagus saat ini. Aku ingin melihat kedua betina menyeramkan itu menghabisi pemuda itu dan memperlihatkan kekuatan keduanya. Diskusi para kultivator pun terdengar di tempat tersebut ketika melihat reaksi dari Xiao Yu dan Lan Qinzu. Sementara untuk Mu Fengying, matanya sedikit menyipit karena ia tentu sedikit paham tentang sifat dari Xiao Yu dan Lan Qinzu yang merupakan kerabat dari Gu Yin. Saat ini Xiao Yu dan Lan Qinzu datang ke hadapan Jie Yan sementara Gu Yin datang bersamanya yang artinya Jie Yan merupakan seseorang yang sangat kenal dengan mereka semua. Mungkinkah batin Mu Fengying karena ia telah menebak identitas asli Jie Yan walaupun ia masih sedikit ragu karena informasi tentang Jie Yan sebelumnya yaitu tewas di dimensi naga yang bahkan akhirnya membuat Gu Yin menjadi wanita paling dingin yang pernah ada.
Tetapi, ketika melihat sikap Gu Yin dan senyum cerah di wajahnya, ia yakin 80% bahwa Jie Yan adalah orang yang ia pikirkan. Di mana Xia Yuxuan? Tanya Jie Yan ketika menatap ke arah Xiao Yu. Xiao Yu dan Lan Qinzu menegang di tempat dan keduanya langsung membenarkan spekulasinya identitas Jie Yan yang merupakan kakak yang mereka yang dikabarkan meninggal walaupun keduanya tidak pernah percaya sama sekali. Dia dipaksa naik ke alam abadi karena hukum dunia ini. Jawab Xiao Yu. Jie Yan mengangguk kecil lalu berbicara kembali saat ia perlahan berbalik. Ayo pergi sebentar. Banyak yang harus kita bahas saat ini. Aku tidak ingin mereka mendengar percakapan kita. Xiao Yu dan Lan Qinzu mengerti apa maksud dari Jie Yan. Saat ini tidak ada yang mengetahui identitas Jie Yan dan tampaknya Jie Yan juga sengaja menyembunyikannya. Setelah itu, Jie Yan, Lan Qinzu, Xiao Yu dan Gu Yin pun terbang menjauh sedikit dari tempat tersebut untuk membahas sesuatu yang penting. Tampaknya kedua nona muda kenal dengan Jie Yan. Dikin berkata dengan nada sedikit heran. Ya, tampaknya seperti itu. Hong Liu mengangguk kecil. Tetapi ia sama sekali tidak berani mencoba untuk mengganggu karena takut ditendang. Ia tahu dengan jelas betapa kuatnya Xiao Yu dan Lan Qinzu. Bahkan para naga yang memiliki kekuatan satu tahap di atas keduanya tidak mampu bersaing dengan kedua nona muda klan naga tersebut. Sementara itu, para kultivator lainnya sedikit kecewa karena tidak ada pertarungan yang terjadi. Tentu kebanyakan dari mereka berharap bahwa pertarungan akan terjadi. Itu juga dikarenakan para kultivator menganggap para anggota klan naga adalah binatang buas yang hanya tahu cara bertarung. Apa yang terjadi sebelumnya ketika dimensi naga meledak? Tanya Xiao Yu, ia sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Jie Yan selama ini. Jie Yan menghela nafas panjang lalu menceritakan secara singkat apa yang terjadi ketika ia bertarung di dimensi naga sampai saat ini. Cerita Jie Yan membuat Xiao Yu dan Lan Qinzu merasa sedih karena tidak menyangka bahwa kakak mereka akan mengalami situasi yang menyedihkan selama ini. Lalu, alasan mengapa Jie Yan menyembunyikan identitasnya juga mereka pahami. Mereka juga tahu bahwa seseorang yang disebut sebagai Raja Naga diburu oleh banyak kekuatan termasuk Kekaisaran Han. Tidak masalah kakak, suatu hari nanti kita akan membereskan Kekaisaran Han. Baru-baru ini, para tetua klan naga telah membuat rencana karena pergerakan dari Sekte Cahaya Suci yang bergandengan tangan dengan Kekaisaran Han untuk menekan klan naga. Ucap Lan Qinzu dengan sedikit kebencian terhadap kedua kekuatan besar tersebut. Ya, aku akan memberikan perhitungan kepada mereka. Jie Yan mengangguk kecil karena tentu ia menargetkan Kekaisaran Han saat ini walaupun ia sedikit terkejut bahwa Sekte Cahaya Suci bergandengan tangan dengan Kekaisaran Han. Ayo pergi. Tidak lama lagi, formasi itu akan segera terbuka. Ucap Jie Yan. Xiao Yu, Lan Qinzu dan Gu Yin pun mengangguk lalu mereka bertiga pun mengikuti Jie Yan ke pinggiran formasi tersebut. Banyak pasang mata merasa penasaran dengan apa yang dibahas oleh Jie Yan dengan kedua nona muda klan naga. Ketika sedang menunggu terbukanya formasi, Mu Fengying pun datang dan berbicara kepada Gu Yin karena dia sampai saat ini tidak melihat bayangan Gu Yuena. Ketika mendengar apa yang terjadi pada Gu Yuena, Mu Fengying hanya bisa menghela nafas lega karena ternyata Gu Yuena berada di tempat yang aman. Jie Yan di sisi lain terus memperhatikan semua kultivator yang ada di sana secara diam-diam. Ia pernah melihat beberapa kultivator tersebut ketika berada di dimensi naga.
Kekuatan mereka juga cukup kuat, setara dengan Han Chen yang pernah ia bunuh. Sebelum formasi istana dibuka sepenuhnya, Jie Yan yang terus memperhatikan sesuatu di tempat tersebut pun melirik ke arah tertentu. Ia tidak bisa tidak tersenyum kecil karena dapat merasakan beberapa sosok yang mendekat dan ia mengenal mereka dengan jelas. Aku tidak menyangka bahwa kalian juga akan datang ke tempat ini, Yuer, Zia, Dai Mubai. Batin Jie Yan saat mata dewa miliknya melihat ke tempat yang sangat jauh dan menemukan 3 sosok yang mendekat ke tempatnya berada. Episode sebelumnya. Berkumpulnya para generasi muda. Episode berikutnya. Reuni. Istana Bawah Laut, Kerajaan Atlantis. Jie Yan tersenyum kecil karena kedua roh yang pikirkan untuk cari akan datang ke Istana Bawah Laut juga. Ketika memikirkan hal itu, ia pun merencanakan apa yang akan ia lakukan setelah keluar dari Istana Bawah Laut. Drurt. Getaran kuat tiba-tiba terjadi di tempat tersebut saat formasi yang menyelimuti istana milik Kerajaan Atlantis tampak memudar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Para kultivator yang berada di tempat itu pun bersemangat. Tidak hanya mereka, bahkan para naga yang telah berada di sana tidak sabar untuk masuk ke dalam istana untuk mencari apa saja benda berharga di dalamnya. Ki dan konsep yang sangat kuat pun meledak ke segala arah di saat formasi tersebut terbuka sepenuhnya. Di saat itu, juga para pemimpin semua kelompok dan para kultivator yang tidak terkait dengan kekuatan besar lainnya pun langsung bergerak ke arah istana. Untuk Jie Yan, ia hanya tetap diam di tempat karena ia masih menunggu kedatangan beberapa sosok yang telah ia lihat di kejauhan. Apakah kita tidak akan masuk lebih dulu? Tanya Xiao Yu menatap ke arah Jie Yan. Pergilah lebih dulu, Xiao Yu, Qin Su. Aku sedang menunggu seseorang yang tidak akan lama lagi tiba. Ucap Jie Yan saat menatap para kultivator yang langsung bergerak ke dalam istana. Xiao Yu dan Lan Qin Su saling memandang lalu keduanya mengangguk. Keduanya pun langsung pergi lebih dulu memasuki istana raksasa tersebut. Sementara untuk Gu Yin, ia sedikit penasaran siapa yang ditunggu oleh suaminya. Suami, siapa yang kita tunggu? Tanya Gu Yin penasaran. Kau akan langsung tahu ketika mereka tiba, Yiner. Jawab Jie Yan dengan senyum kecil. Gu Yin sedikit cemberut tetapi ia hanya menatap ke arah tempat suaminya melihat karena sangat penasaran siapa yang dikatakan oleh Jie Yan sehingga mereka harus menunggu. Tidak lama kemudian, Gu Yin yang fokus ke satu titik pun melihat 3 sosok, 1 wanita, 1 pria dan 1 lagi sosok yang tampak sangat mungil. Ia pun terkejut karena tentu mengenal mereka. Akhirnya mereka tiba. Ucap Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Wush. Tidak sosok pun berhenti di jarak hampir 5 meter dari Jie Yan dan Gu Yin. Ketiganya tidak lain adalah Xiao Zia, Xia Yuer dan Dai Mubai. Lama tidak bertemu, Zia, Yuer, Mubai. Ucap Jie Yan saat menatap ketiganya yang menatapnya dengan tatapan ragu dan sebagainya. Kau. Xia Yuer tercengang ketika melihat Jie Yan karena rupanya sedikit berbeda. Walaupun begitu, ia dapat merasakan koneksi kontrak mereka dengan jelas. Ini membuatnya sangat yakin bahwa Jie Yan adalah orang yang sama. Itu memang dia. Suara Jie Yan membuat Dai Mubai berseru. Ia tidak akan pernah lupa dengan suara rekan seperjuangannya. Wah! Xia Yuer langsung percaya tentang identitas Jie Yan ketika ia bahkan melihat Gu Yin berada di samping Jie Yan yang terus tersenyum padanya. Ia langsung menangis lalu menempel erat di pipi Jie Yan.
Kukira kau mati. Wah. Kau tidak tahu betapa menderitanya aku karena selalu ditindas oleh wanita sialan itu. Xia Yuer pun langsung mengeluh banyak hal, bukan mengeluh terhadap kehilangan Jie Yan, tetapi karena dirinya yang berpergian bersama dengan wanita menakutkan yang terus menindasnya sepanjang waktu. Melihat Xia Yuer yang menempel di wajahnya seperti lem, Jie Yan hanya bisa tersenyum kecut karena banyaknya jenis lendir yang menempel di wajahnya saat ini. Yuer, tenanglah. Jie Yan yang awalnya tersenyum kecut pun kemudian sedikit jengkel karena banyaknya air mata dan ingus yang menempel pada wajahnya. Ia langsung mengambil roh peri mungil tersebut dari wajahnya dan mencoba menenangkannya. Apa yang terjadi padamu selama ini? Tanya Xiao Zia penasaran. Bahkan Dai Mubai juga sangat penasaran karena bahkan rupa Jie Yan berubah. Yang paling mencolok dari perubahan tersebut adalah mata dan rambut Jie Yan. Aku akan menceritakannya nanti. Saat ini, panggil aku Jie Yan karena suatu alasan. Aku akan menceritakannya ketika kita masuk ke dalam istana itu. Apakah kau akan berada di ruang roh atau di luar? Tanya Jie Yan kepada Xiao Zia dan Xia Yuer. Aku akan berada di ruang roh, kau bisa menceritakan semuanya melalui koneksi spiritual. Ucap Xiao Zia saat ia melayang perlahan lalu menembus tubuh Jie Yan. Ia langsung masuk ke ruang roh karena tempat itu memang tempat istirahat paling nyaman untuknya karena ia telah melakukan kontrak dengan Jie Yan. Tatapan Jie Yan tertuju pada Xia Yuer yang masih menangis walaupun tidak separah sebelumnya. Bagaimana denganmu Yuer? Tanya Jie Yan walaupun sudah tahu apa jawabannya. Aku tidak mau bersama dengan wanita berbahaya itu. Xia Yuer langsung berhenti menangis lalu memasang wajah marah ketika mengingat tentang Xiao Zia yang selalu menindasnya sepanjang waktu. Jie Yan bahkan tidak pernah menindasnya, tetapi wanita menyeramkan itu melakukannya. Jie Yan tidak berbicara lagi dan menatap ke arah Dai Mubai. Ayo, aku akan menceritakan semuanya ketika kita masuk ke dalam. Dai Mubai mengangguk kecil ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Jie Yan pun langsung bergerak dengan Xia Yuer yang kini duduk di kursi VIP-nya diikuti oleh Gu Yin dan Dai Mubai. Ketika sedang bergerak, Jie Yan menceritakan secara singkat pengalamannya. Mata Xia Yuer berkaca-kaca ketika mendengar cerita Jie Yan. Tetapi ia merasa bahwa pengalaman Jie Yan tidak sebanding dengan pengalamannya yang selalu ditindas setiap hari. Ketika memasuki istana, Jie Yan menatap ke arah semua tempat sambil terus menceritakan sedikit sisa pengalamannya. Jadi seperti itu. Sungguh tidak terduga bahwa kau akan bangkit dari kematian. Lalu, kemana kita akan pergi saat ini? Tanya Dai Mubai saat menatap isi istana yang memiliki banyak ruangan dan jalan masuk seperti sebuah labirin. Pergilah, cari peluang untukmu di sini. Ucap Jie Yan. Baik, kita akan bertemu kembali nanti. Dai Mubai mengangguk kecil karena ia juga berencana berpisah. Sebab, jika pergi bersama, kemungkinan ada di antara mereka yang tidak akan mendapatkan sumber daya apa-apa. Terima kasih karena telah menjaga Yuer dan Xia. Ucap Jie Yan. Dai Mubai berhenti sebentar lalu membalas, kita adalah rekan, kau juga pernah membantuku. Tidak perlu berterima kasih tentang hal itu. Setelah mengatakan itu, Dai Mubai pun bergerak ke arah tertentu secara acak. Jie Yan yang menatap kepergian Dai Mubai pun melihat ke semua tempat dengan mata dewa miliknya. Ia sedikit heran kenapa istana tersebut dibuat sedemikian rupa.
Banyak pintu ruangan yang telah terbuka di aula istana raksasa tersebut. Setiap kali ia melihat ke dalam ruangan, ia merasakan bahwa tempat tersebut seperti labirin tak berujung. Istana ini sangat aneh. Batin Jieyan dan menatap ke arah tertentu, itu adalah arah paling banyak mengandung ki dan konsep. Ia pun langsung memutuskan untuk mengambil jalan tersebut karena tempat yang paling banyak mengandung konsep dan ki pasti akan menyimpan sesuatu ataupun mungkin tempat paling berbahaya. Episode sebelumnya, pertemuan saudara. Episode berikutnya, bentrokan dua jenius generasi muda. Istana bawah laut, Kerajaan Atlantis. Ayo. Jieyan yang telah memilih jalan yang harus diambil pun bergerak ke arah tertentu, dan itu adalah sebuah ruangan yang terdapat di aula istana raksasa tersebut diikuti oleh Guyin. Ketika mendekat ke pintu, Jieyan semakin yakin bahwa semua ruangan yang ada di dalam aula tersebut adalah sebuah dimensi, dan pintu itu adalah tempat yang menghubungkan ke dimensi tersebut. Jieyan sebenarnya sangat terkejut bahwa seseorang akan mampu menciptakan banyak dimensi seperti itu. Namun, memikirkan kembali tentang Dewi Laut Xingxin, ia tidak merasa heran sama sekali. Tanpa menunda-nunda, Jieyan pun masuk ke dalam pintu tersebut bersama dengan Guyin. Ketika melebar pintu, keduanya dapat merasakan bahwa tubuh mereka seperti ditarik ke suatu tempat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hal ini sama seperti ketika mereka memasuki gerbang teleportasi. Wush! Dalam sekejap mata, Jieyan dan Guyin pun memasuki tempat aneh. Tempat tersebut cukup gelap, dan posisi mereka saat ini berada di dalam air. Tempat apa ini? Tanya Guyin sedikit penasaran saat ia melapisi tubuhnya dengan ki agar dapat bernafas dengan bebas di dalam air. Aku tidak tahu. Tetapi, mata Jieyan sedikit menyipit ketika ia menghentikan kata-katanya. Ia pun langsung berenang ke arah atas, tempat ia melihat sesuatu dengan matanya diikuti oleh Guyin. Bush! Ketika Jieyan keluar dari dalam air, ia pun terkejut dengan apa yang ia lihat di tempat tersebut. Itu memang masih sebuah ruangan yang memiliki luas layaknya pulau kecil karena dengan mata dewa miliknya, ia dapat melihat semua tempat yang ada. Selain dari itu, Jieyan juga menemukan jalan keluar lainnya, yaitu sebuah pintu di tempat yang cukup jauh. Ia langsung tahu bahwa pintu itu menghubungkan tempat tersebut ke tempat lainnya. Bom! Bom! Ledakan terjadi di tempat tertentu dan Jieyan pun menatap ke arah sumber ledakan. Ia tentu mendeteksi sedari awal siapa yang bertarung di tempat tersebut. Ada yang sedang bertarung. Kekuatan ini sangat kuat. Guyin menyipitkan matanya saat menatap ke arah cahaya menyilaukan yang tiba-tiba menerangi tempat gelap tersebut saat ledakan terjadi. Ya, dua kultivator sedang bentrok, keduanya memiliki kekuatan tingkat alam sage tahap ke-7. Jieyan mengangguk kecil. Dari aura yang terpancar, siapapun tahu bahwa kedua kultivator tersebut berada di jajaran teratas di tingkat alam sage tahap ke-7. Apakah kita akan menunggu keduanya selesai? Kemungkinan mereka sedang memperebutkan sesuatu. Atau apakah kita akan pergi dari tempat ini? Tanya Guyin. Ayo kita lihat. Aku cukup penasaran apa yang mereka perebutkan. Jika kultivator setingkat itu bertarung, pasti apapun yang mereka temukan pastilah sesuatu yang cukup berharga. Ucap Jieyan saat terbang ke arah tempat pertarungan. Guyin hanya mengikuti Jieyan. Walaupun kedua kultivator yang sedang bertarung kuat, ia tidak takut sama sekali karena ia juga memiliki kemampuan tempur yang mencapai tingkat alam sage tahap ke-7.
Selain dari itu, Jie Yan bahkan lebih kuat lagi sehingga ia tidak merasa khawatir. Juga, Xia Yuer juga saat ini bersama mereka. Tidak perlu dipertanyakan lagi, walaupun Xia Yuer sangatlah mungil, saat ini kekuatannya telah mencapai tingkat alam sage tahap kelima. Kemampuan formasi milik Xia Yuer dapat melukai kultivator yang bahkan telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-8, 3 tahap kultivasi di atasnya. Kemampuan formasi adalah sesuatu yang sangat unik di dunia kultivator karena tidak memiliki batasan seperti serangan kultivator. Biasanya, kultivator tingkat atas akan sedikit kebal terhadap serangan kultivator yang lebih lemah darinya. Tetapi serangan formasi tidak ada istilah kebal karena tingkat kultivasi walaupun kekuatan tubuh sangat berpengaruh terhadap pertahanan menahan serangan formasi. Dengan kata lain, jika roh seperti Xia Yuer berhasil menyerang kultivator tingkat alam sage tahap ke-8 secara telak menggunakan kekuatan penuhnya, ia kemungkinan besar berhasil membunuh musuh. Tetapi, untuk bisa menyerang kultivator sekuat itu, dibutuhkan persiapan agar serangan formasi mengenai target. Inilah yang membuat seorang spiritualis dunia sangat langka, karena kerjasama antara kultivator dan roh akan memecahkan perbedaan kultivasi. Ketika mendekat ke tempat pertarungan, terlihat dua kultivator yang saling menyerang sekuat tenaga seperti tidak ada hari esok sama sekali. Bom! 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 Ledakan berupa serangan elemen cahaya pun terlihat jelas. Itu langsung menghancurkan banyak tempat di tempat tersebut. Zhu Si, menyerahlah. Kau tidak mungkin bisa mengalahkanku. Teriak seorang pria muda dengan wajah sedikit garang, saat ini tubuhnya tampak bersinar terang karena dikelilingi oleh ki cahaya yang terasa sangat kuat. Bom! Ledakan besar terjadi saat seorang pria tampan dengan banyak luka di sekujur tubuhnya muncul di udara. Ia tidak lain adalah Zhu Si, calon patriark generasi berikutnya klan kuno Zhu. Su Xiao, jangan menganggap remeh kekuatan klan Zhu. Teriak Zhu Si saat ki membentuk petir emas meledak di semua tempat. Ini adalah kekuatan garis darah klan kuno Zhu, pengguna elemen petir emas. Kekuatan garis darah klan Zhu. Ini hanyalah petir kecil. Petir tidak akan pernah melampaui kecepatan cahaya. Su Xiao pun menyeringai saat tubuhnya bergerak seperti sebuah cahaya dan tiba di samping Zhu Si. Ia pun langsung mengayunkan tendangan berkecepatan cahaya ke arah kepala Zhu Si. Tendangan ringan kecepatan cahaya. Zhu Si memasang wajah muram ketika ia tidak cukup cepat bereaksi. Walaupun ia telah mencoba bertahan dengan cara mengangkat kedua lengannya untuk menahan tendangan, serangan Su Xiao terlalu cepat untuk diatasi. Bam! Ketika tendangan terjadi, ledakan cahaya juga meledak tiba-tiba. Di saat itu juga, Zhu Si yang bertahan tetap ditendang oleh Su Xiao lalu melesat ke arah tempat yang cukup jauh. Bom! Ketika tubuh Zhu Si membentur permukaan tanah, ledakan cahaya dan petir terjadi seketika. Su Xiao menatap adegan tersebut dengan seringai lebar di wajahnya. Ia tidak pernah takut menghadapi para penerus klan kuno lainnya, ia hanya waspada terhadap Han Chen yang memiliki garis darah kerajaan dengan dua elemen yang sangat unik. Su Xiao menatap ke arah tertentu karena merasakan dua kekuatan yang cukup besar mendekat. Ketika ia melihat Jie Yan dan Gu Yin, matanya sedikit menyipit. Bukankah dia adalah pemuda bernama Jie Yan yang membuat masalah di Sekte Cahaya Suci sebelumnya? Di luar aku ingin membereskannya sebelumnya. Tetapi dia bersama wanita es itu dan anggota Sekte Istana Salju juga berada di sana.
Tampaknya kesempatan telah datang. Su Xiao menyeringai kejam karena sedari awal ia memang ingin menargetkan Jie Yan. Sebab, ia ingat dengan jelas instruksi dari Master Sekte Cahaya Suci bahwa Jie Yan membawa Yue dan Tang Yuha bersamanya. Sebagai jenius terbaik di Sekte Cahaya Suci dan sebagai calon Master Sekte berikutnya, ia sangat mendambakan Yue yang ia anggap jenius yang setara dengannya akan menjadi miliknya. Tetapi wakil Master Sekte Cahaya Suci, Su Mei, mengirim Yue ke istana bawah laut bersama dengan Jie Yan yang membuatnya sangat tidak senang. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan wanita es itu. Tetapi dia memang Dewi Es yang diakui di benua Sein. Aku akan mengambil wanita es itu untuk membuatmu putus asa. Batin Su Xiao dengan wajah yang sangat jahat. Ia saat ini telah menargetkan Jie Yan dan Gu Yin. Episode sebelumnya. Reuni. Episode berikutnya. Apakah kau pernah ditendang dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan cahaya?